Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada kita semua. Bertemu kembali dalam saluran rohani Pamasi Media untuk Sabat yang ke-13 Triwulan pertama bagi tahun 2022. Terima kasih karena bersama dengan Pamasi Media. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat hari Sabat, sekali lagi saya ucapkan untuk kita semua. Untuk meneruskan kebaktian kita pada Sabat ini, kita akan mendengar lagu-lagu pujian yang akan disampaikan oleh pelayanan wanita, dan lagu kedua dari Camelia Wilfred, dan lagu terakhir dari Sontiki Production. Dipersilakan. Yesus seperti gembala, kami ini hamba-Nya. Dia pimpin dan menjaga selama kami di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu.
percaya hidupku dalam-Mu. Kau yang lebih tahu semua pergumulanku, tenangku berada bersama-Mu. Kaulah tujuanku, Kau cukup bagiku. Tak ku ingini apapun selain mengerti isi hatimu. Hanya inilah rinduku, melakukan semua kehendak-Mu, melakukan semua kehendak-Mu. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, hari dijadikannya dan yang disucikannya. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu jadilah tanda sampai selama-lamanya. Janganlah cari dunia dengan kesukaannya, lebih besar kesenangan dalam kerajaan Tuhan. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu jadilah tanda sampai selama-lamanya. Bila tibalah sabat yang mendatangkan berkat, patut kita bersedia nyanyi dan minta doa. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu jadilah tanda sampai selama-lamanya. Mintalah rahmat Tuhan, kuasa dan kemenangan. Mintalah kekuatan untuk sucikan sabat. Sabat hari perhentian yang diberkati Tuhan, itu jadilah tanda sampai selama-lamanya. Untuk meneruskan kebaktian kita pada Sabat ini, saya mempersilakan Damai Production untuk lagu pembuka dan seterusnya doa oleh saya sendiri. Bila
badai datang menyerangku, Kaulah tempatku berteduh. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita berdoa dan saya pimpin dalam doa. Yalah Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dengan penjagaan-Mu sepanjang 6 hari yang lalu, sehingga pada Sabat ini kami dapat menguduskan Sabat-Mu yang indah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kebaktian kami, biar ia berjalan dengan lancar. Biarlah Roh Kudus-Mu sentiasa menyertai kami setiap satu persatu. Ya Tuhan, saya serahkan doa ini atas nama Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami semua. Amin. Bagi meneruskan kebaktian kita, mari kita mendengar cerita mision yang akan disampaikan oleh Elder Rex Willy. Dipersilakan. Selamat hari Sabat semua. Pada Sabat ke-13 ini, cerita misi kita bertajuk Peluang Terakhir Bagi Tuhan. Dan cerita ini diceritakan oleh si Charmaindku berumur 38 tahun. Saya telah mencabar Tuhan dengan doa yang berani dan tegas. Tuhan, saya memberi Engkau satu kesempatan terakhir, saya berdoa, kata Charmain. Saya telah menghadiri begitu banyak acara gereja pada masa lalu, tetapi tidak ada yang mengubah hidup saya. Saya masih terus jatuh, jadi apakah gunanya? Bukankah lebih baik berhenti daripada bangun dan coba kembali kepadamu berulang kali? Saya mempunyai cuti selama 2 minggu. Sepanjang cuti itu, saya hanya mau menjauhkan diri dari rumah. Jadi saya akan pergi ke sekolah latihan Alkitab. Tuhan, ini adalah kesempatan terakhir bagimu. Sekiranya ini tidak berjaya, saya berkata kepadamu bahwa engkau akan kehilangan saya selama-lamanya. Membesar dalam keluarga Seventh-day Adventist di Malaysia, saya pergi ke gereja dan mengambil bahagian dalam ibadah sejak awal kanak-kanak. Tetapi saya tidak mendapat kegembiraan dalam hal-hal rohani. Saya seronok bertemu lelaki bukan Kristen selama 8 tahun. Saya menikmati pekerjaan dengan gaji yang baik sebagai guru musik di sekolah antarabangsa. Tetapi saya tidak mempunyai ketenangan. Jadi saya berdoa dan pergi ke sekolah Alkitab yang dianjurkan gereja. Kami menghabiskan 2 minggu untuk mempelajari mengenai bait suci. Saya tidak tahu apa-apa tentang bait suci. Saya tidak rajin membaca Alkitab ketika saya membesar. Saya pergi ke gereja hanyalah rutin. Para anggota gereja memberitahu saya bagaimana bertingkah laku sebagai seorang Adventist. Tetapi saya tidak pernah mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Di sekolah Alkitab, saya membaca Yeskiel 37 ayat 4 hingga 5 yang mengatakan, sekali lagi dia berkata kepada saya, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya,
Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu kembali. Aku memberi nafas. Penglihatan tulang kering itu mengajari saya bahwa kebangkitan semula hanya dapat terjadi dengan mendengarkan firman Tuhan dan kehadiran nafasnya yang merupakan Roh Kudus. Saya memerlukan hubungan langsung dan pribadi dengan Tuhan disertai dengan kehidupan yang penuh doa untuk meminta Roh Kudus secara konsisten. Semasa mempelajari mengenai bait suci, saya mengetahui tentang kasih pengorbanan Tuhan. Saya mengetahui bahwa Dia mempunyai kuasa untuk mengampuni semua dosa saya dan bahwa keinginannya yang terdalam adalah untuk tinggal bersama saya selama-lamanya. Kasih Tuhan merangkul semua kekosongan dan kehancuran dalam hidup saya. Saya menyerahkan hati saya kepada Yesus dan Dia mula bekerja dalam hidup saya. Sesuatu yang tidak dijangka berlaku ketika saya kembali bekerja sebagai guru musik kepada anak-anak berumur 5 hingga 6 tahun. Di sekolah, saya diharapkan untuk menggabungkan perayaan-perayaan duniawi yang melibatkan Santa Claus, bunian, pari-pari, dan penyihir ke dalam pelajaran musik. Satu hari, saya menyampaikan pelajaran berkaitan dengan mendengar dan meminta anak-anak untuk memadankan bunyi yang direkam. Saya memainkan bunyi itu dan meminta anak-anak memadankannya dengan gambar jam datuk yang berdetak, kelawar yang menggepakkan sayap, dan tulang-tulang rangkaian berderak di istana berhantu. Apa yang mengejutkan saya, ada 2 orang pelajar saya yang terbaik, Ethan dan Lucas, tidak mengambil bahagian. Mereka menutup telinga ketika saya memainkan bunyi itu dan kemudian enggan mengambil bahagian dalam acara menyanyi mengenai istana berhantu. Pada akhir kelas, saya bersemuka dengan mereka. Apa masalah dengan kamu berdoa hari ini? Saya menuntut. Mengapa kamu tidak melakukan apa yang seharusnya? Ethan menoleh ke arah saya dan berkata, saya orang Kristen. Saya tidak boleh mendengar ini. Kemudian budak miskin itu menangis. Lukas menoleh ke arah saya dan menganggukkan kepalanya dengan serius. Itu adalah salah satu teguran terbesar yang saya terima dalam hidup saya. Tuhan berbicara kepada saya dengan kuat melalui budak-budak lelaki yang masih kecil itu. Saya berpikir, mengapa saya mengajar anak-anak tentang perkara-perkara dari setan? Pada hari cuti 2 minggu saya yang seterusnya, saya kembali ke sekolah Alkitab, di mana kami belajar tentang bagaimana Daniel dan 3 rekannya bertekad di dalam hati mereka untuk setia kepada Tuhan di hadapan Raja Nebukadnezar. Saya teringat bagaimana Ethan dan Lukas bertekad di dalam hati mereka untuk setia kepada Tuhan di hadapan saya. Saya berasa yakin bahwa Tuhan menghendaki saya berhenti daripada pekerjaan saya, tetapi saya tidak dapat melepaskan pekerjaan saya dengan kekuatan saya sendiri. Saya mengongsikan kisah saya dengan seorang pemimpin sekolah Alkitab. Anda mempunyai kesaksian yang sangat kuat, katanya, tetapi masalahnya adalah tidak ada tindakan. Sekitar pada masa yang sama, Tuhan berbicara kepada saya melalui kebaktian pagi saya. Saya membaca dalam buku Ellen G. White, Christ Object Lesson, apabila rayuan Roh Kudus datang ke hati, satu-satunya keselamatan kita adalah terletak kepada memberi respon kepada rayuan itu tanpa penangguhan. Apabila panggilan datang, pergilah bekerja di kebun anggurku hari ini, janganlah tolak jemputan itu. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ibrani 4 ayat 7. Adalah tidak selamat untuk melambatkan penurutan. Anda mungkin tidak akan pernah mendengar jemputan itu lagi. Dalam hati yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan, saya berjaya menulis dan menyerahkan surat peletakan jawatan saya. Saya kembali ke sekolah Alkitab untuk 5 bulan berikutnya. Tetapi masalah dalaman tercetus antara kehendak saya dan kehendak Tuhan. Pekerjaan saya sebagai seorang guru bergaji lumayan. Saya tidak dapat bayangkan hidup tanpa uang. Keinginan saya untuk berdikari mengambil alih. Saya mendapat pekerjaan yang menawarkan gaji yang lebih tinggi daripada pekerjaan saya sebelumnya. Walau bagaimanapun, saya kadang-kadang harus bekerja pada hari Sabat. Ketika saya meminta nasihat seorang pastor di sekolah Alkitab, dia dengan tegas mengatakan kepada saya, Anda baru saja keluar dari pekerjaan Anda sebelumnya, dan sekarang Anda ingin masuk lagi?
Tidak kira berapa besar pun pergumulan, Tuhan lebih besar. Dia tidak pernah membiarkan saya menghadapi godaan yang saya tidak dapat atasi dengan pertolongannya. Pada saat-saat terakhir, Tuhan membuka pintu hati yang tidak dijangka. Saya ditawarkan bekerja mengajar tadika di Adventist International Mission School di Korat, Thailand. Saya sangat terkejut dengan penetapan masanya yang tepat. Kemudian saya teringat firman-Nya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalan dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8 hingga 9. Tuhan itu baik. Dia tidak mengabulkan doa saya untuk terus mengajar musik. Setelah 2 tahun menjadi guru tadika, saya menjadi pengarah jabatan musik di sekolah mission. Saya tidak pernah begitu tenang atau penuh kegembiraan. Tuhan telah memenangkan hati saya, dan sekarang keinginan saya adalah untuk membawa jiwa-jiwa yang hilang untuk mengenal keindahan kasih-Nya. Terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 Anda tahun lalu, yang mana membantu sekolah Charmaine Adventist International Mission School berkembang menjadi sekolah menengah dan membina kompleks bilik darjah dan bangunan lain di tapak baru di Korat, Thailand. Hari ini kita akan mengumpulkan persembahan sahabat ke-13 untuk membantu menyebarkan Injil ke seluruh divisi Asia Pasifik Selatan. Terima kasih. Itu cerita misi kita. Sebelum kita mendengar khotbah, kita akan mendengar lagu pujian yang akan disampaikan oleh GL Singa, dan seterusnya doa oleh C. Darlen. Dipersilakan. Saat aku berduka, seakan Tuhan tiada di sisiku. Terasa sungguh sedih, tak sedar yang Tuhan sedang memimpinku. Walau banyak dugaan, ku bersinar seperti lemah. Oh Tuhan, jangan tinggalkan ku sendiri, sehingga ku jadi seperti yang Kau mahu. Mari kita semua tunduk kepala dan saya akan pimpin kita semua dalam doa. Ya Bapa yang bertakhta di kerajaan syurga, terima kasih kerana Kau sudah menjaga kami sepanjang minggu yang lalu dan sekarang. Dan nanti kami akan mendengar firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pastor Wilbon. Biarlah Kau memberkati kami setiap satu persatu yang mendengar mampu yang menyampaikan, dan biarlah yang mendengar itu akan mendapat pelajaran, dan khotbah itu akan dijadikan kekuatan untuk kami ya Tuhan. Begitu juga dengan Pastor Wilbon yang akan menyampaikan, biarlah kata apa yang disampaikan itu melalui Engkau ya Tuhan. Semua ini saya serahkan dalam nama Yesus berdoa, amin. Sekarang kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Wilbon. Shalom, apa kabar semua? Selamat hari Sabat dan selamat kita bertemu sekali lagi di Famasi Media. Dan terima kasih kepada penerbit karena memberikan kesempatan kepada saya untuk berkongsi firman Tuhan pada hari Sabat ini. Tajuk perkongsian pada kali ini bersama dengan saya ialah firman. Adapun dalam bahasa aslinya logos. Sahabat-sahabat semua, saya ingin membawa Anda ke satu peristiwa ataupun sejarah hitam dalam sejarah Israel, yaitu pada tahun 70. Ya, pada tahun 70 Masehi, itu merupakan satu kenangan yang pahit sekali, khususnya dalam kalangan orang-orang Yahudi.
Dan ini juga adalah merupakan satu peristiwa yang sangat penting, sangat signifikan di dalam sejarah gereja kita maupun di dalam uh, perjanjian baru, kitab perjanjian baru. Karena pada ketika inilah kota Yerusalem, ketika beberapa lama waktunya dikepung oleh tentara Roma, karena terdapat pasukan ataupun karena terdapat pemberontakan, ya, yang wujud, ya, terdapat puak-puak pemberontak dalam kalangan orang-orang Yahudi karena mereka mahu menuntut kebebasan ataupun menuntut kemerdekaan dari jajahan Rom pada waktu itu. Dan pada waktu inilah juga apabila satu batalion ataupun, ya, tentara yang diketuai oleh General Titus mengepung kota itu untuk beberapa lamanya. Namun tidak diketahui sebabnya, pada suatu ketika tentara-tentara Roma ini berundur, ya, dan pada ketika itulah sekumpulan ataupun orang-orang Kristen telah keluar dari kota Yerusalem ini. Keluar dari Yerusalem ini dan melarikan diri ke pergunungan dan juga ke tempat-tempat yang lain, ke kota-kota yang lain. Dan ada yang pergi ke Turki dan ada juga pergi ke tempat yang lain seperti Mesir, di Alexandria, dan dikatakan dalam Matius 24 ayat 15 dalam bahasa Inggrisnya dia katakan, let those who are in Judea flee to the mountain. Dan ini yang merupakan kata-kata Yesus sendiri. Dia katakan apabila kemusnahan itu sudah kelihatan, maka kamu yang tinggal di Yudea haruslah keluar ataupun melarikan diri ke pergunungan. Sahabat-sahabat semua, gambaran yang dinyatakan di paparan ini terukir, ya, terukir di dinding-dinding peninggalan bersejarah yang menggambarkan sekumpulan orang-orang percaya melarikan diri dari kota Yerusalem. Dan inilah yang disebut sebagai the flight of Christian from Jerusalem. Di antara mereka yang telah keluar dari kota Yerusalem pada ketika itu, pada kesempatan itu, ketika tentara Roma berundur seketika, sebelum mereka kembali lagi dan memusnahkan kota itu untuk selamanya, dan tidak pernah bangun-bangun lagi sampai hari ini. Pada saat ketika itu, kesempatan itu diambil orang-orang Kristen, dan salah seorang daripada yang keluar dari kota Yerusalem pada waktu itu ialah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ialah salah seorang daripada tokoh ataupun pemimpin gereja Kristen di Yerusalem pada waktu itu. Dia bersama dengan saudaranya Yakobus. Dan dipercayai bahwa Rasul Yohanes telah meninggalkan ataupun keluar dari kota Yerusalem dan melakukan perjalanan dan pergi ke Turki dan tinggal di sebuah kota yang disebut Efesus. Dan kita percaya berdasarkan catatan ilmuwan dan juga historian, pakar sejarah zaman dahulu, ya, mereka percaya bahwa pada waktu itulah Rasul Yohanes telah menulis buku Yohanes, ya, buku yang bertajuk Yohanes. Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Dan pada ketika itulah juga ketika pada suatu masa Rasul Yohanes telah ditangkap
dan dibuang ke Pulau Patmos supaya mati di sana. Tetapi disinilah juga peristiwa yang sangat penting dalam sejarah Alkitab ataupun khususnya di Perjanjian Baru ataupun dalam sejarah gereja, di mana Yohanes telah bertemu dengan Yesus, dan disitulah dia telah menulis buku Wahyu. Dan setelah beberapa lama waktunya, tidak diketahui berapa lama dia berada di Pulau Patmos, dia dibebaskan oleh Maharaja Nerva, ya, yang memerintah Empire Rome pada waktu itu. Dan dia telah kembali ke Efesus selepas itu. Dan dikatakan bahwa terdapat kuburan, sebuah kubur yang dikatakan empunyanya ialah John the Apostle John. Pada hari ini kalau kita pergi ke Efesus, Turki, Anda boleh melihat tempat ini, Anda boleh melawat tempat ini. Dan ini merupakan sebuah tarikan pelancong, ya, sebuah tarikan pelancong yang terkenal di kota Efesus. Dan kota ini ataupun kota Efesus sebenarnya sangat bangga, ya, karena mereka percaya, mereka klaim bahwa mereka memiliki salinan asal dari Injil Yohanes. Dan buku itu, salinan itu berada di Efesus. Kita tidak tahu di mana salinan itu berada sekarang, karena sekiranya Rasul Yohanes telah menulis buku ataupun Injil itu dengan menggunakan papirus, maka manuskrip itu, buku itu akan hancur dengan sendirinya, karena papirus hanya dapat bertahan selama lebih kurang 100 tahun. Kita berbicara tentang peristiwa yang berlaku 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita juga percaya bahwa orang-orang pada ketika itu kenal ataupun tahu benar ketahanan manuskrip itu, dan mereka telah menyalinnya. Mereka telah melakukan transkripnya, menyimpan transkripnya, dan disalin sehingga pada hari ini kita mempunyai salinan, ya, salinan Injil Yohanes. Sahabat-sahabat semua, yang menarik sekali tentang Yohanes ini bagi diri saya ialah kita percaya bahwa Injil Yohanes ditulis di Efesus setelah buku Wahyu selesai dituliskan, dan kita juga percaya bahwa inilah Injil Yohanes adalah buku yang terakhir ditulis dalam Perjanjian Baru oleh Rasul Yesus yang terakhir. Dan Rasul ini yang bernama Rasul Yohanes mati bukan karena kemalangan, bukan karena dibunuh seperti rasul-rasul yang lain, tetapi dia mati tua. Ya, dia sudah lanjut usia dan dia telah menyiapkan Injil Yohanes ini sebelum dia meninggal dunia. Pada hari ini, perkara yang sangat menarik bagi diri saya, satu passage yang sangat menarik yang kita boleh baca dalam buku Yohanes ialah terdapat dalam pasal 1 ayat 1 dan sampai yang kelima. Mari kita bacakan bersama-sama. Dalam Alkitab versi Borneo, dia berbunyi seperti ini. Pada permulaan sudah wujud firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia bersama Allah pada permulaan. Segala-galanya diciptakan melalui dia. Dari segala yang wujud,
tidak suatu pun yang dicipta tanpanya. Hidup ada di dalamnya, dan hidup itu cahaya manusia, dan cahaya itu bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Saya percaya Anda notice ataupun Anda perhatikan bahwa dalam display ini, dalam paparan ini, saya telah membesarkan, ya, saya telah mengubah size huruf itu supaya jelas, ya. Bermula daripada ayat 1 tadi, pada permulaannya sudah wujud, dan berwarna merah di situ adalah firman. Siapa yang sudah wujud? Firman sudah wujud. Ketika permulaan. Bilakah permulaan itu? Ini adalah allusion bagi Kejadian 1 ayat 1, merujuk kepada penciptaan. Bermakna ketika penciptaan itu dilakukan, penciptaan langit dan bumi dilakukan, sudah wujud firman itu. Dan firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia bersama Allah pada permulaan. Dan segala-galanya diciptakan melalui dia. Daripada segala yang wujud, tidak suatu pun yang dicipta tanpanya. Hidup ada dalamnya. Siapa? Hidup ada dalam firman itu. Dan hidup itu cahaya manusia. Sahabat-sahabat semua, saya telah membaca passage ini berulang-ulang. Dan coba untuk memahami. Coba untuk melihat latar sejarahnya. Coba untuk melihat latar budayanya. Dan coba untuk melihat dia punya latar penulisan. Dan saya dapati, kita boleh dapati sekiranya Anda mengambil waktu untuk mengkaji tentang passage ini, kita dapati bahwa firman yang digunakan dalam ayat ini, terutamanya di ayat 1 dan 2, dalam bahasa Indonesia masa kini, dia menggunakan terjemahan sabda. Kalau dalam bahasa kebangsaan kita itu firman, bahasa Indonesia masa kini menerjemahkannya sabda. Dalam English, dia terjemahkannya adalah sebagai word. Dalam Ibrani, dalam buku Ibrani, word ini ialah dabar. Dabar. Tetapi dalam bahasa aslinya, bahasa asli, bahasa yang digunakan oleh Yohanes untuk menulis Injil Yohanes ini, firman itu diterjemahkan daripada bahasa aslinya yang berbunyi logos. Nah, daripada semua 1, 2, 3, 4 terjemahan ini, ataupun terjemahan ini, ia adalah dikatakan sebagai nature ataupun mode revelation, mode of God's revelation, cara Tuhan untuk menyatakan pernyataannya, wahyunya. Melalui apa? Melalui sabda, melalui word, melalui dabar, melalui logos, ataupun melalui firman. Dengan kata lain, ketika Tuhan menyatakan siapa diri dia, siapa yang dia gunakan, apa yang dia gunakan, dia gunakan firman. Sahabat semua, merujuk kepada budaya orang-orang dahulu. Ketika Yohanes telah menulis passage ini, menulis Injil ini, di sekitar di orang-orang yang tinggal di Efesus ataupun di seluruh empire pada waktu itu, karena budaya yang ada pada waktu itu ialah Greco-Roman dan sangat dipengaruhi oleh budaya Yunani, dan kebanyakan orang Yunani ini sangat intelek, mereka berminat dengan akademik. Dan menurut seorang sejarawan, tokoh di dalam
di abad yang pertama, ya, yang bernama Heraclitus of Ephesus. Dia mengatakan, dia hidup pada sekitar abad yang kelima. Dia mengatakan bahwa, maafkan saya, dia hidup sekitar abad kelima sebelum Masehi, ya. Dan ini sewaktu Yunani memerintah, ya, sewaktu Yunani memerintah ataupun hampir, ya, sekitar Medo Persia dan juga peralihan ke Empire Yunani, Greek pada waktu itu. Heraclitus dari Ephesus, karena Ephesus sudah ada pada ketika itu, dia mencatatkan dalam tulisannya bahwa logos itu adalah hukum alam. Dan mereka juga percaya budaya orang-orang yang hidup pada ketika itu, apabila disebut logos adalah sumber ataupun segala sesuatu dari logos. Dan logos itu adalah permulaan segala sesuatu. Dan ini adalah pandangan orang-orang bukan Kristen. Ini adalah kepercayaan orang-orang yang bukan ataupun yang tidak percaya kepada Yesus Kristus ataupun Yehova pada waktu itu, ataupun Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Tetapi orang-orang di sekeliling, orang-orang ataupun orang budaya orang pada waktu itu, orang-orang golongan intelek, menggunakan kata logos ini yang diterjemahkan sebagai firman dalam bahasa kita hari ini, word di dalam bahasa Inggris, ataupun dabar di dalam bahasa Ibrani. Dalam pikiran mereka, logos itu adalah merujuk kepada satu sumber pengetahuan ataupun intelek yang sangat tinggi. Ia adalah permulaan segala sesuatu. Di antara tokoh-tokoh ahli falsafah berbangsa Greek yang menggunakan istilah logos ini sebagai sesuatu yang merujuk kepada sumber pengetahuan yang derajatnya sangat tinggi, ialah seperti Socrates, seperti Plato, seperti Zeno. Semuanya mereka ini hidup sebelum Yesus dilahirkan. Dan mereka pun sudah menggunakan kata ataupun istilah logos ini dalam tulisan-tulisan mereka. Dan inilah yang telah ditemui oleh para pengkaji sejarah pada zaman modern ini, bahwa dalam sekitar tahun di mana Yohanes menulis buku Injil ini, yaitu sekitar abad pertama, yaitu pada tahun mungkin sekitar tahun 96 ataupun lebih, 96-97, kita tidak benar-benar pasti tahun berapa, tetapi ia adalah sekitar tahun itu karena berdasarkan siapa yang memerintah di Rome pada waktu itu. Maka logos ini diartikan sebagai masyarakat melihat kata logos ini, mengerti ataupun menanggapi kata istilah logos ini sebagai fakulti akal manusia, sebagai sebuah entiti yang hidup, kuasa yang menghidupkan kuasa alam semesta. Lihat sahabat-sahabat semua, bahwa firman yang kata asalnya logos itu benar-benar mempunyai makna yang sangat mendalam sekali bagi orang-orang yang hidup di abad yang pertama. Itulah sebabnya ketika Yohanes menyatakan sesuatu tentang ilahi, mengatakan tentang Injil, menerangkan tentang Injil atau menyampaikan Injil kepada masyarakat Kristen pada waktu itu, dia menggunakan istilah yang dapat dipahami, yang biasa digunakan oleh orang-orang intelek pada waktu itu, merujuk kepada satu sumber yang sangat berkuasa, satu makhluk yang hidup, ataupun satu
perkara yang menghidupkan, satu kuasa yang menghidupkan kuasa alam semesta. Dan bagi kita pada hari ini sudah tentunya itu merujuk kepada ilahi. Sahabat-sahabat semua, saya ingin membawa kita sekali lagi untuk membaca ayat-ayat itu. Pada permulaan sudah wujud, mari saya besarkan. Pada permulaan sudah wujud firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia bersama Allah pada permulaan, segala-galanya diciptakan melalui Dia. Dari segala yang wujud, tiada suatu pun yang dicipta tanpanya. Hidup ada di dalamnya, dan hidup itu cahaya manusia, dan cahaya itu bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Siapakah yang dimaksudkan firman itu, sahabat-sahabat semua? Di dalam minda Rasul Yohanes, siapakah yang dia maksudkan? Siapakah yang dia rujuk sebagai firman itu? Di ayat yang seterusnya, di ayat yang seterusnya, kalau kita bacakan di ayat 14, sangat jelas di sini mengatakan bahwa firman itu menjadi manusia dan hidup dalam kalangan kita. Kita yang telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal yang datang daripada Bapa, penuh dengan kasih kurnia dan kebenaran. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 juga mengatakan menyebut tentang anak tunggal ini, yang mengatakan bahwa Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Sahabat-sahabat semua, siapakah yang dimaksudkan firman itu? Bahwa firman itu telah menjadi manusia, hidup dalam kalangan manusia, dan firman itu juga disebut sebagai anak tunggal. Anak tunggal yang disebut dalam ayat tadi, anak tunggal yang datang dari siapa? Yang datang daripada Bapa, di mana Yohanes katakan di pasal 3:16 bahwa Allah telah menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup kekal. Sahabat-sahabat semua, kalau kita teruskan membaca ya, sebenarnya ayat ini terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat 3. Ya, terdapat satu kesilapan di situ ya. Yohanes pasal 1 ayat 3. Kita baca semula. Dari segala-gala diciptakan melalui Dia. Daripada segala yang wujud, tidak satu pun yang diciptakan tanpanya. Hidup ada di dalamnya, dan hidup itu cahaya manusia. Dan cahaya itu bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Sahabat-sahabatku, di dalam Yohanes pasal 9 ayat 5, sekali lagi Rasul Yohanes menekankan ketika dia mencatatkan kata-kata Yesus sendiri. Yesus berfirman, selama aku di dunia, akulah cahaya dunia. Dan dengan jelas di sini bahwa Yesus sendiri telah mengakui, telah klaim bahwa dia adalah siapa? Dia adalah cahaya dunia. Dan dikatakan dalam ayat sebentar tadi bahwa cahaya dunia itu adalah hidup. Dan hidup itu ada di dalam firman itu. Bahwa firman itu telah menciptakan segala-galanya. Dan firman itu ialah siapa? Firman itu juga adalah anak tunggal. Dan firman itu juga adalah Allah. Di dalam Yohanes pasal 9 ayat 5 sekali lagi ya. Pasal 6, maafkan saya. Yohanes pasal 9 ayat 6. Dia katakan, Yesus menjawab, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun datang kepadaku kecuali melaluiku. Dan di sini sahabat-sahabat semua, kita dapat membuat satu kesimpulan bahwa firman yang disebutkan di dalam Yohanes pasal 1 yang kita sudah bacakan tadi tidak lain tidak bukan merujuk kepada anak tunggal Bapa, yaitu
Yesus Kristus sendiri. Yesuslah pencipta itu. Yesuslah anak Allah itu. Yesuslah anak tunggal itu. Yesuslah kehidupan itu. Dan Yesuslah juga cahaya itu. Sahabat-sahabat semua, di sini kita boleh simpulkan bahwa Yesus yang dinyatakan oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampailah ke 18. Bermula dari 1 sampailah ke 18. Tidak lain tidak bukan merujuk kepada Yesus sendiri. Dan Yesus adalah pencipta. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus adalah cahaya kita. Dan Yesus adalah juru selamat kita. Semoga dengan kata-kata ini dikuatkan lagi hati kita, dikuatkan lagi kerohanian kita, bahwa Yesus yang kita sembah ini bukanlah seperti apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, meragui keilahian Dia, bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Sahabat-sahabat semua, jangan kita dilemahkan oleh dogma ataupun dakwaan mereka-mereka yang coba menjatuhkan, coba untuk membuka keilahian Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah pencipta. Dia adalah anak tunggal Allah. Dia adalah kehidupan. Dia juga adalah cahaya kita. Dan yang paling utamanya, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Sabat. Shalom. Dan kita jumpa lagi. Terima kasih dengan khotbah yang begitu indah pada Sabat ini. Untuk menutup kebaktian kita pada Sabat ini, mari kita mendengar lagu pujian yang akan disampaikan oleh sahabat kita dari Gereja Labuaya, yaitu Max Malino. Dan seterusnya doa penutup oleh Pastor Wilborn. Dipersilakan. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempat ku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa di surga, Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia dan menyatakan Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Di sini kami sekali lagi dikuatkan. Di sini sekali lagi kami didorong, dan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi juru selamat kami semua. Puji Tuhan atas segala-galanya, dan semoga semua kita mengalami kasih setia Allah Bapa dan juga limpah kasih setia Yesus Kristus dan keakraban Roh Kudus. Di dalam Yesus saya berdoa. Amin. Sampai sudah kita di hujung kebaktian untuk Sabat ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas video yang diberikan untuk ulang siar dan Farmasi Media. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Sabat dan jumpa Sabat depan. Saya tinggalkan Anda dengan lagu sempena KKR Gereja Cabang Sekolah Sabat Tongsung, daerah Lotong, Kota Marudu. Mangki soto kau bari
seorang baik.